lebih dari sebuah kata cinta untukmu, diriku. Masih kembali lagi bersama kita bertiga pastinya. Bang Farid Ongke. Iya, Fajar Gomez. Sebagai seorang sinias di perfilman, saat ini kan lagi masa pandemik. Cara bertahannya seperti apa sih? Kebetulan kan kita semua nih di sini adalah sinias juga ya, para seniman. Dan bertahannya pasti kan caranya berbeda-beda ya Bang ya. Iya. Kalau Bang Farid sendiri seperti apa gitu? Ya sebenarnya kasihan juga ya seniman ya. Ya kan karena sineas atau teman-teman seniman ini kan dia kerjanya memang harus rame kan. Jadi itu yang bikin apa namanya stuck gitu kan. Nah sekarang gimana caranya supaya kita tetap survive gitu kan, kreatif gitu kan. Nah teman-teman yang masih muda-muda juga nih banyak lari ke YouTube ya kan, ke model-model media sosial gitu bikin kan, larinya vlog-vlog gitu, bikin vlog sendiri gitu kan pada akhirnya. Terus juga ada juga kalau teman-teman sinetron tuh dia ngumpet-ngumpet syutingnya. Kadang-kadang dia ya, mau nggak mau dia harus ngumpet-ngumpet kan. Ya itu harus pintar-pintar kita cari akal tuh gimana caranya supaya ini tetap jadi tayangan gitu. Nah kalau di film sendiri survive-nya tuh dia untungnya sekarang udah ada model digital nih. Ya kan apa namanya media digital yang pada akhirnya bisa ditayangin ditayang di sana gitu kan. Itu juga ya akhirnya kita harus lebih adaptasi cari pasarnya di situ ya kan. Terus juga lebih berpikir lah gitu, lebih berpikir kreatif untuk supaya dapur tetap ngebul gitu ya kan. Jadi sama selama ini corona seperti ini, PSBB segala macam, berarti kegiatan pembuatan film tetap terus susah. Izinnya susah. Berarti biasanya ngapain tuh Mas? Ya bikin tidur. Bikin nasi uduk. Bikin nasi uduk. Enggak. Ya, untuk sementara sih, kalau untuk sementara karena aku bisa nulis gitu ya, kumpulin aja kita nulis skenario ya kan. Ya kan suatu saat ini pasti ada orang mau gitu. Kebetulan waktu itu pas lagi nulis terus tiba-tiba aku kirim email gitu kan skenario, terus tertarik, ada yang mau dia bikin web series gitu kan. Nah kalau web series gitu kan mungkin syuting di studio nggak ada masalah. Jadi memang buat kita memang kitanya harus lebih kreatif nih. Nah gini Bang, masalah kreatif di Indonesia ini kan banyak banget orang yang sangat kreatif, malah banyak kreatif kita yang di sini dipakai di luar negeri. Lu ada keinginan nggak sih, maksudnya lu bikin satu web series kah atau film kah yang bisa ditonton di Hollywood atau di Korea? Kayak Korea kan sekarang web seriesnya ditonton di mana-mana kan. Ada keinginan kayak gitu nggak sih? Wah kalau keinginan mah ada banget. Dan kita kadang-kadang ngiri gitu sama drakor gitu ya. Kok sampai bisa gitu ya? Hollywood pun sekarang udah hampir drakor juga? Bukan, maksudnya kalah pasar gitu, hampir kalah pasar. Menyaingi ya? Iya, gila. Bayangin aja film baru sekali Piala Oscar yang dapetin tuh orang Korea. Film Korea gitu. Wow. Kan baru kali ini tuh. Kira-kira apa ya yang membuat kenapa film Indonesia atau ya dunia industri Indonesia tuh nggak bisa kayak orang luar negeri Korea itu apa gitu ya. sih? Iya, kalau menurut gue sih secara kreatifnya kita jago deh. Udah oke ya? Jago lah menurut gue, ide, skill gitu ya. Itu jago lah orang-orang kita. Karena seni itu kan asalnya dari rasa. Ya kan kita semua punya rasa dan Indonesia tuh paling bagus loh rasanya gitu. Kalau benar-benar diolah gitu, digarap gitu, pengelolaannya bagus, manajemennya bagus, terus support dari pemerintah juga bagus gitu. Benar. Ingat gak waktu drama Korea dulu zaman 10 tahun 15 tahun apaan sih drakor ya kan? Itu karena government-nya, pemerintahannya support total. Dia mau rugi dulu nggak ada masalah deh, berapa tahun dia rugi ya kan, kasih subsidi, kasih si swasta juga mensupport. Akhirnya apa sekarang? Jadi apakah karena alat-alatnya kita atau kekurangan alat enggak. atau Kalau teknologi sih kita nggak kalah. Maksudnya teknologi kita bisa, kalau kita nggak bisa bikin sendiri, kita bisa beli atau kita bisa sewa dari luar negeri yang memang udah jagonya di teknologi ya kan.
Betul, Mas. Menurut gue ini masalah pengelolaan aja. Pengelola. Manajemen dan pengelolaan gitu. Kira-kira Bang Farid tuh punya pesan nggak sih untuk para sineas-sineas yang di sana yang mungkin yang dilakukan saat ini kan agak repot kan, pandemik. Apa nggak pesan-pesan, kasih pesan ke mereka untuk tetap kuat? Semangat. Iya, betul. Coba Iya. silakan kameranya ini nih. Ya buat teman-teman sineas dan teman-teman seniman ya terus berkarya walaupun lagi pandemi gini. Apapun yang ada di depan mata kita, apapun yang diberikan Allah secara imajinasi, kerjakan aja dulu gitu kan. Suatu saat pasti karya itu akan bisa dimanfaatkan, bisa ditonton orang banyak dan sangat bermanfaat gitu. Waduh, terima kasih banget ya Bang Farid Ongki, terima kasih banget. Dia langsung diusir nih. Oh, enggak, ini lagi pemirsa di rumah, jangan lupa tetap lakukan 3M protokol yang ada, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan tetap mencuci tangan supaya jauh dari corona pastinya. Fajar Gomez pamit berserta Angelati pamit. dan Farid Ongki, sampai ketemu. Jojo ke next episode. Lupakan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan